Di rumah, apa kabar? Kita bertemu kembali. Kali ini dalam keadaan yang tidak biasa karena kita ibadahnya secara online. Baiklah, tema firman Tuhan kita hari ini adalah orang Kristen, penderitaan, dan kehendak Allah. Mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah calon ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saat ini kita semua di seluruh dunia sedang terjadi wabah corona. Menurut PBB, corona ini sudah menjadi pandemi, yaitu satu penjangkitan massal yang meluas ke seluruh dunia. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen merupakan satu fakta real di muka bumi, bahwa di muka bumi ini ada sekelompok orang yang namanya orang Kristen. Itu fakta real, sama realnya seperti virus corona yang sedang mewabah saat ini di seluruh dunia. Di satu sisi ada orang Kristen, di satu sisi ada pandemi corona. Sebagai orang Kristen, mungkin kita sudah berjaga-jaga, sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kita menjaga diri kita dengan sedemikian rupa, dan kita juga sudah betul-betul sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik, masih mungkin untuk kita bisa tertular atau terkena wabah corona ini. Orang Kristen di dunia ini, mereka sudah sungguh-sungguh berdoa, mereka sudah sungguh-sungguh percaya, mereka sudah sungguh-sungguh berjaga-jaga. Tapi ternyata beberapa di antara mereka terkena musibah, mereka terkena penderitaan, mereka terkena masalah, mereka terkena wabah virus corona ini. Bagaimana menjelaskan hal ini? Mereka sudah sungguh-sungguh berjaga-jaga, mereka sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi mereka masih terkena musibah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana penjelasannya tentang hal ini. Orang Kristen, penderitaan, dan kehendak Tuhan. Berbicara tentang orang Kristen berarti kita berbicara tentang iman. Nah, kita berbicara tentang iman berarti dalam keadaan bagaimanapun, kita sebagai orang Kristen, kita akan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun kondisinya, kita percaya bahwa keadaan kita saat ini adalah keadaan terbaik yang Allah berikan kepada kita bagi kemuliaan namanya. Kita baca satu ayat untuk menyatakan tentang hal ini. Roma 11 ayat 36. Saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bicara tentang hal ini, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, semuanya itu adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Segala keadaan sedang mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya keberadaan virus corona yang Tuhan izinkan terjadi, yang saat ini menjadi pandemi yang melanda seluruh dunia, sedang mengerjakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Pertanyaan saya untuk kita semua adalah, apakah orang Kristen yang adalah orang benar, orang Kristen yang adalah orang beriman, apakah tidak bisa tertimpa musibah? Apakah orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh, yang adalah orang benar, apakah tidak bisa tertimpa masalah? Apakah tidak bisa mengalami penderitaan? Dengar baik-baik, saya mau bilang satu hal. Sekalipun orang Kristen adalah orang benar, sekalipun orang Kristen adalah orang percaya, dia masih bisa tertimpa musibah. Orang Kristen walaupun adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
dia masih bisa tertimpa penderitaan. Tapi apapun itu, saya akan bagikan beberapa hal untuk kita semua. Yang pertama, dengar baik-baik. Apapun yang terjadi bagi seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, walaupun mungkin dia tertimpa musibah, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita buka firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Apapun keadaan yang kita alami, bagaimanapun keadaan yang terjadi pada kita saat ini, dengar baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kasih setianya turun-temurun untuk selama-lamanya. Amin. Di tengah-tengah wabah corona, dunia boleh takut. Di tengah-tengah wabah corona, dunia boleh cemas. Tapi mari kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh ragu dengan kebaikan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar dari Ayub. Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Tapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Malah sebaliknya Ayub memuji-muji Tuhan. Mari kita miliki iman seperti Ayub. Bahkan di dalam penderitaannya Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ada beberapa di antara kita bisa saja ternyata Tuhan izinkan untuk kita alami masalah, kita alami musibah. Bisa saja Tuhan izinkan kita tertular virus corona. Tapi apapun itu, mari kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Berikutnya, ada 3 penyebab penderitaan. Saya jelaskan untuk kita, ada 3 penyebab penderitaan. Yang pertama, menderita karena ulah sendiri. Kita buka di Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kita menuai apa yang kita tabur. Misalnya kita makan sembarang, kemudian akhirnya kita sakit. Nah, itu berarti bahwa kita menderita karena ulah kita sendiri. Yang kedua, penyebab penderitaan yang berikutnya adalah menderita karena ulah orang lain. Misalnya, ada seorang siswa pergi sekolah, kemudian teman siswa yang lain mencuri bukunya. Nah, ini karena ulah orang lain, akhirnya dia menderita. Dan yang ketiga, penderitaan karena kehendak Tuhan. Kita bisa lihat kalau dalam hal ini contoh terbaik adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, dia tidak bersalah sama sekali. Dia betul-betul melakukan semua yang Bapa kehendaki. Dia benar, 100%, tidak ada kesalahan di dalam hidupnya dia. Tapi kita juga tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus pada akhir hidupnya dia harus alami penderitaan salib. Nah, ini adalah menderita karena kehendak Tuhan. Rasul Paulus pun sama. Dia membaktikan diri untuk melakukan amanat agung. Dia melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia. Dan kita bisa tahu bahwa Rasul Paulus alami banyak sekali penderitaan. Nah, ini adalah penderitaan karena kehendak Tuhan. Dan kita percaya penderitaan karena kehendak Tuhan pasti akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar di kemudian hari. Kalaupun seandainya tidak terjadi di muka bumi ini pada waktu kita hidup, maka itu akan terjadi pada waktu kita ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, sikap kita sebagai orang Kristen di dalam kita menerima penderitaan, di dalam kita mengalami penderitaan. Nah, berkaitan dengan wabah corona ini, saya dapati
Di dalam kekristenan ada dua ekstrim yang menurut saya salah. Ekstrim yang pertama berkata bahwa saya orang beriman, saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pasti saya luput dari musibah. Saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka saya tidak akan pernah kena musibah, saya tidak akan pernah kena penderitaan. Apakah benar? Apakah benar orang percaya, orang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak bisa kena musibah, tidak bisa kena penderitaan? Apakah benar orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak bisa kena virus corona? Sementara ekstrim yang satunya, mereka berpikir tentang hikmat. Kita jadi orang Kristen harus berhikmat. Oleh karena itu kita harus jaga diri, kita harus pakai masker, kita harus melindungi diri dengan baik. Dan ketika kita telah melakukan tindakan-tindakan perlindungan diri dengan baik, maka kita pasti tidak akan kena virus corona, kita pasti tidak akan kena musibah, kita pasti tidak akan kena penderitaan. Benarkah demikian? Benarkah bahwa orang yang sudah menjaga dirinya kemudian dia tidak bisa lagi kena musibah, kena masalah, kena penderitaan? Benarkah dia tidak bisa kena virus corona? Ini adalah dua ekstrim yang menurut saya dua-duanya salah dan tidak betul. Tidak menjadi jaminan seseorang yang sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan lalu kemudian dia tidak bisa kena musibah, dan juga tidak menjadi jaminan seseorang yang sudah menjaga dirinya lalu kemudian dia tidak kena musibah. Semua kembali kepada kehendak Tuhan saja. Saya mau bilang satu fakta untuk kita. Mungkin kedengarannya tidak enak, tapi saya harus ngomong tentang hal ini. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus juga menjaga diri kita. Kita juga harus melindungi diri kita. Tapi dengar baik-baik, tidak ada jaminan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menjaga melindungi dirinya, kemudian dia sama sekali tidak bisa kena musibah. Tidak ada jaminan untuk itu. Kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita juga sungguh-sungguh menjaga diri kita, tidak ada jaminan bahwa kita sama sekali tidak akan tertular. Tidak ada jaminan, kita masih bisa tertular. Oleh karena itu, mari kita tidak mengandalkan iman ataupun kita mengandalkan perlindungan diri dan lain-lain, penjagaan diri dan lain-lain. No, yang kita andalkan adalah Tuhan saja. Yang kita andalkan hanyalah kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, jika sekalaunya boleh, biarlah wabah ini berlalu daripadaku, biarlah penderitaan ini berlalu daripadaku, biarlah musibah ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Saya tutup dengan sebuah cerita. Jadi Pak Bagio, dia seorang pengusaha yang sukses, seorang pengusaha minyak curah. Melalui usaha minyak curahnya ini, Pak Bagio bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tapi satu hari, pemerintah membuat sebuah kebijakan yang kurang mendukung usaha dari Pak Bagio ini. Akhirnya, usaha Pak Bagio ini harus bangkrut. Padahal Pak Bagio ini seorang Kristen yang taat, seorang Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan, seorang Kristen yang benar-benar dia hidup benar. Tapi Pak Bagio juga bisa mengalami musibah. Akhirnya Pak Bagio menjual semua aset-asetnya, lalu Pak Bagio pergi ke sebuah desa di sebuah dusun. Pak Bagio membeli beberapa petak sawah. Dan Pak Bagio yang sebelumnya seorang pengusaha, sekarang menjadi seorang petani. Dia menanam padi, dia menggarap beberapa petak sawahnya. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tidak ingin musibah itu terjadi, tapi bersenjatai pikiran kita, bersenjatai hati kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, mewabahnya virus corona.
Bisa saja kita terjangkit oleh virus corona, bisa saja kita kena musibah. Persenjatai pikiran kita, lakukan perlindungan diri yang terbaik, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau seandainya Tuhan izin kita terkena virus corona, lakukanlah pengobatan yang sebaik-baiknya sambil tetap memuji Tuhan. Saya percaya satu hal, ada kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa, setiap kejadian keadaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Dengar baik-baik, saya kembali kepada kisah Pak Bagio. Akhirnya Pak Bagio kembali ke desa. Dia menjadi petani. Nah, di dusun itu ada seorang anak muda yang baru saja merintis sebuah gereja, sebuah jemaat. Nah, Pak Bagio menjadi jemaat dari si anak muda ini. Dan karena Pak Bagio adalah seorang Kristen yang beriman sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga Pak Bagio juga membantu pendeta muda ini, anak muda ini, untuk sama-sama melayani di gereja. Pak Bagio yang dulu kaya raya, Tuhan izinkan terjadi musibah lalu kembali ke dusun, dan sekarang dia menjadi seorang petani biasa di dusun, dan dia membantu pendeta muda untuk melayani di gereja yang ada di dusunnya. Dan melalui Pak Bagio ini banyak jiwa-jiwa yang bisa dibawa datang kepada Tuhan. Dan sampai masa tuanya Pak Bagio, tidak ada yang terjadi perubahan di dalam hidupnya. Tuhan tidak kembalikan kekayaannya 2 kali lipat, tidak. Pak Bagio tetap menjadi seorang petani dengan beberapa petak sawah biasa, sambil juga membantu si pendeta muda ini untuk menggembalakan gereja. Pak Bagio juga namanya tidak termasuk terkenal, sampai akhirnya Pak Bagio menjadi tua dan kemudian meninggal dunia. Di balik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan pasti punya maksud untuk kemuliaan namanya. Tuhan kita itu baik. Amin. Walaupun kadang-kadang kita tidak ingin penderitaan terjadi dalam hidup kita, tapi bisa saja Tuhan izinkan penderitaan atau musibah itu datang menimpa dalam hidup kita. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Oleh karena itu, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Jangan kita berkata, saya penuh dengan iman, oleh karena itu saya tidak bisa kena musibah. Sementara di satu sisi, di ekstrim yang lain, kita berkata, saya penuh dengan hikmat, saya melakukan perlindungan diri, maka saya juga pasti tidak akan kena musibah. No, tidak ada jaminan untuk itu. Tapi mari kita hidup berserah kepada apa yang Tuhan mau. Kita tetap meminta kepada Tuhan dengan iman kita, seperti Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani, dia minta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, biar kehendak Bapa yang jadi. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan kita baik. Tuhan Yesus memberkati.